Oke, silakan. Oke, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Di berkesempatan kali ini saya akan membacakan resume pada chapter 23 yaitu mengenai completing the audit. Sebab yang pertama adalah merancang dan melakukan tes audit yang terkait dengan tujuan audit. Sebagai bagian dari tahap 4 audit, auditor mengevaluasi bukti yang mereka peroleh selama 3 tahap pertama audit untuk menentukan apakah mereka harus melaksanakan prosedur tambahan untuk tujuan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Salah satu perhatian utama auditor terkait dengan penyajian adalah menentukan apakah manajemen telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan. Kemudian, melakukan review untuk kewajiban komitmen kontingensi. Nah, dalam melakukan review ini ada 3 kondisi yang diperlukan review. Yang pertama ada potensi pembayaran di masa depan pada pihak keluar atau penurunan nilai aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Kedua, ada ketidakpastian tentang jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa depan. Dan tiga, peristiwa di masa depan. Tujuan utama auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingensi adalah mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasi kontingensi dengan tepat dan identifikasi sejauh praktis segala kemungkinan yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Prosedur audit yang bisa digunakan untuk mencari kewajiban kontingensi adalah menanyakan manajemen, tinjauan laporan agen pendapatan internal tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, menelaah risalah rapat direksi dan pemegang saham, menganalisis biaya hukum untuk periode yang diaudit, dapatkan surat dari setiap pengacara utama yang melakukan layanan hukum untuk klien, tinjauan dokumentasi audit, periksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca. Kemudian untuk memperoleh dan mengevaluasi surat dari kuasa hukum klien. Permintaan keterangan dari pengacara klien adalah prosedur utama yang diandalkan auditor untuk mengevaluasi litigasi yang dilakukan, yang diketahui atau klaim lain terhadap klien yang mengidentifikasi yang tambahan. Penyelidikan standar kepada pengacara klien harus mencakup hal-hal berikut: litigasi terancam yang tertunda, dan klaim atau penilaian yang ditegaskan atau tidak ditegaskan yang dengannya pengacara memiliki keterlibatan signifikan. Pertanyaan standar kepada pengacara klien harus mencakup hal-hal berikut: permintaan agar pengacara memberikan informasi atau komentar tentang kemajuan sistem setiap item yang terdaftar. Permintaan firma hukum untuk mengidentifikasi tindakan hukum yang tertunda atau terancam yang tidak terdaftar atau pernyataan bahwa daftar klien sudah lengkap. Kemudian pernyataan yang menginformasikan pada pengacara tentang tanggung jawab pengacara untuk menginformasikan manajemen masalah hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan dan untuk ditanggapi secara langsung kepada auditor. Sifat penolakan oleh pengacara untuk memberikan auditor informasi lengkap tentang kewajiban kontingensi terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama adalah pengacara menolak untuk menanggapi karena kurangnya pengetahuan tentang hal-hal yang melibatkan kewajiban kontingensi. Yang kedua, pengacara menolak untuk mengungkapkan informasi yang mereka anggap rahasia. Jika seorang pengacara menolak untuk memberikan auditor informasi tentang tuntutan hukum material yang ada atau klaim yang belum ditegaskan, auditor harus memodifikasi laporan audit mereka untuk mencerminkan kurangnya bukti yang tersedia. Sarbanes-Oxley Act mewajibkan pengacara yang melayani perusahaan publik untuk melaporkan pelanggaran material terhadap Undang-Undang Sekuritas Federal yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah melakukan review balance sheet untuk kejadian selanjutnya. Bagian ketiga dari menyelesaikan audit adalah review untuk peristiwa selanjutnya. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya terbatas pada periode yang dimulai dengan tanggal neraca dan diakhiri dengan tanggal laporan auditor. Ada 2 jenis peristiwa. Yang pertama adalah mereka yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian jumlah laporan keuangan tahun berjalan. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak memiliki dampak langsung pada jumlah laporan keuangan, tetapi pengungkapannya diperlukan. Lalu ada
dua kategori prosedur audit untuk tinjauan peristiwa kemudian atau peristiwa selanjutnya. Pertama adalah prosedur yang biasanya terintegrasi sebagai bagian dari verifikasi saldo akhir tahun. Dan yang kedua adalah prosedur yang dilakukan secara khusus untuk tujuan menemukan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa selanjutnya. Terkadang auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian atau peristiwa selanjutnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah tanggal laporan audit tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Dalam situasi tersebut, auditor memiliki dua opsi yang sama-sama dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa selanjutnya. Pertama adalah perluas semua tes acara berikutnya ke tanggal baru. Dan yang kedua adalah batasi ulasan acara selanjutnya untuk hal-hal terkait dengan acara berikutnya yang baru. Lalu ada merancang dan melaksanakan langkah akhir dalam segmen akumulasi bukti audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur analitis selama penyelesaian audit. Ini umum bagi seorang rekan untuk melakukan prosedur analitis selama penelaahan akhir atas dokumentasi audit dan laporan keuangan. Hasil dari prosedur analitis akhir dapat mengindikasikan bahwa bukti audit tambahan diperlukan. Audit dapat menggunakan perangkat lunak untuk memindai populasi entry journal untuk mengidentifikasi transaksi dengan karakteristik yang tidak biasa yang mungkin memerlukan pertimbangan tambahan, misalnya alat analisis data dapat digunakan untuk memadai. Misalnya adalah transaksi dengan jumlah dolar yang dibulatkan, tanggal dan waktu posting yang tidak biasa, transaksi yang berada di bawah ambang batas pertujuan yang ditentukan. Langkah terakhir lainnya dalam segmen akumulasi bukti audit meliputi evaluasi assuming going concern, mendapatkan surat representasi manajemen, pertimbangan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan, dan baca informasi lainnya di laporan tahunan. Selanjutnya, mengintegrasikan bukti audit yang dikumpulkan dan mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan. Setelah melakukan semua prosedur audit di setiap area audit, auditor harus mengintegrasikan hasil menjadi satu kesimpulan menyeluruh tentang laporan keuangan. Auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah dikumpulkan untuk menjamin kesimpulan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku dan kesimpulan keseluruhan tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, ada 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil tersebut, yaitu bukti mendukung opini auditor. Yang kedua, pengungkapan laporan keuangan. Yang tiga, tinjauan dokumentasi audit. Keempat, ulasan kualitas keterlibatan quality. Dan ringkasan evaluasi audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan sampai semua bukti telah dikumpulkan dan dievaluasi. Termasuk semua langkah penyelesaian audit. Sebagai besar, kantor akuntan publik memiliki manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantu mereka dalam memilih kata yang tepat dalam laporan yang mereka putuskan untuk diterbitkan. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif dengan komite audit dan manajemen. Setelah audit selesai, beberapa komunikasi potensial dari auditor dapat dikirim ke komite audit atau pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola, termasuk adalah komunikasi penipuan yang terdeteksi dan tindakan ilegal. Nah, standar audit mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua penipuan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk serupa. Lalu yang kedua adalah defisiensi pengendalian internal. Auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis defisiensi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan material dalam desain atau operasi pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian komunikasi lainnya dengan komite audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu yang terakhir ada surat manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk menginformasikan personel klien tentang rekomendasi CPA untuk peningkatan setiap bagian dari bisnis klien. Lalu yang terakhir adalah mengidentifikasi tanggung jawab auditor ketika fakta yang mempengaruhi laporan audit ditemukan setelah diterbitkan. Auditor terkadang mengetahui setelah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan bahwa laporan keuangan salah saji secara material. Ketika penemuan fakta selanjutnya ini terjadi,
Auditor memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengguna yang mengandalkan laporan keuangan diinformasikan tentang salah saji atau perubahan kesimpulan tentang efektivitas pengendalian internal. Jika auditor menemukan bahwa pernyataan tersebut menyesatkan setelah dikeluarkan, tindakan yang paling diinginkan adalah meminta klien untuk segera menerbitkan revisi laporan keuangan yang mencakup penjelasan alasan revisi tersebut. Jika klien menolak, untuk mengungkapkan pernyataan salah saji, auditor harus menginformasikan kepada Dewan Direksi, lalu beritahu Badan Pengatur, dan memberitahu setiap orang yang mengandalkan laporan keuangan. Mungkin dari saya cukup sekian, Pak. Oke, iya. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat laporan keuangan PT Peta kemarin, ya sudah kita kelompokkan dalam 7 siklus ya, 7 kelompok, dan ketujuhnya sudah kita audit ya, dari mulai siklus penjualan dan penagihan sampai terakhir pendapatan dan beban ya. Sehingga akun-akun di laporan keuangan PT Peta sudah kita audit semua ya. Kita sudah kumpulkan buktinya, dan dari hasil pengumpulan bukti kita bisa melihat mungkin ada penyajian yang kurang pas, sehingga kita sudah mengusulkan usulan koreksi ya. Nah, itu sudah selesai semuanya, namun ada satu tahap lagi yang kita perlu clearance, terutama di penyelesaian audit ya. Kalau kita lihat ada 4 fase, ini fase terakhir itu kita memastikan kembali apakah memang ada nggak pending item, mungkin selama kita mengaudit ada yang memang masih belum dilengkapi ya, sehingga ini perlu kita mintakan ya, kita perlu lengkapi. Termasuk bagian yang penting, kita mungkin berkomunikasi ya, kalau perusahaan punya lawyer ya, untuk dipertemukan dengan lawyernya, terutama terkait dengan potensi kewajiban di masa yang akan datang. Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah hukum apa tidak ya. Ini yang perlu kita nanti assess ya, apakah perlu kita minta dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan ya, ini bagian daripada presentation disclosure, atau bahkan kalau sudah pasti bahkan bisa diestimasi jumlahnya, mungkin perlu kita usulkan koreksi ya, ada beban terkait dengan tuntutan tersebut. Nah, samping itu juga di tahap ini kita juga perlu melihat ya, mereview ada nggak kejadian penting setelah tanggal neraca yang bisa saja mempengaruhi terhadap penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember dalam hal ini 2012 misalnya PT Peta ya. Apakah ada misalnya banjir besar yang merusak aset yang pada saat 31 Desember mungkin aktiva tetap misalnya ada, atau persediaan itu ada, tapi mungkin terjadi banjir besar sebelum laporan audit diterbitkan, kebakaran ya. Nah, sehingga ini perlu kita ketahui ya, jangan sampai laporan sudah diterbitkan ada persediaan 2 miliar atau 10 miliar, lalu persediaannya baru aja kena banjir besar yang atau gedung ya kebakaran ya, nilainya mungkin signifikan semuanya. Nah, ini tentu perlu diketahui juga oleh auditor ya. Peristiwa penting setelah tanggal neraca ya. Nah, ini bagian yang biasanya untuk mereview kelengkapan kertas kerja ya, makanya kita lihat setelah selesai kita audit, kita akan ketemu sama klien untuk mungkin menyampaikan usulan koreksinya ya, mungkin ada yang terima, mungkin tidak terima ya, nanti ada diskusi. Nah, untuk kasus PT Peta kita asumsikan diterima, sehingga sudah kita bisa terbitkan laporan auditnya ya.
Kita lihat nanti ya laporan audit, kita lampirkan dengan laporan keuangan yang angkanya sama dengan di kertas kerja kita kan. Nah, ini makanya kita perlu pernyataan manajemen, jangan sampai seolah-olah ini auditor yang mengerjakannya, ya. Auditor hanya mengusulkan koreksinya, ya. Sehingga clear bahwa dari awal kita sudah clearance bahwa tanggung jawab auditor terhadap opini. Laporan keuangannya tetap tanggung jawab manajemen. Nah, maka di tahap ini pun kita minta surat pernyataan manajemen. Ya. Memang auditor yang melakukan finalisasi. Ya, kalau kita lihat worksheet kita ya A21, A22, A31, A32 kan seolah-olah kita yang menyelesaikan memfinalisasi laporan keuangan perusahaan. Ya, itu bagian dari proses audit kita, ya. Tapi tetap untuk diterima tidaknya usulan koreksi, ya, tetap bergantung pada manajemen, ya. Itu juga yang kita perlu pahami sebagai auditor, ya, sehingga nanti setelah manajemen kasih surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan tersebut, barulah audit laporan keuangannya kita bisa finalisasi dan kita sampaikan. Ya, tadi kita lihat sebaiknya kalau perusahaan go public tentunya disampaikan ke komite auditnya yang biasanya diketuai oleh komisaris independen, ya. Go public ya biasanya memang langsung ke direksi, ya. Nah, ini kita baru sampaikan. Nah, sehingga orang yang akan terima laporan keuangan misalnya PT-PT tadi kan lebih percaya karena sudah kita audit, ya, karena diaudit oleh kita sebagai auditor yang dianggap kompeten dan independen, ya. Dan proses kita sampai terakhir pun kita review apakah buktinya sudah memadai atau belum, ya. Belum kita akan cari lagi, ya, untuk lebih memantapkan, meyakinkan kesimpulan yang kita buat, ya. Ya, ada yang punya pertanyaan terkait dengan penyelesaian audit, ya. Christina, ada pertanyaan Christina? Hafiz? Belum, Pak. Hafiz? Belum, Pak. Jaristira? Belum ada, Pak. Jadi bisa disimpulkan sedikit, Jaristira, singkat terhadap penyelesaian audit, apa yang bisa disimpulkan? Ada, jadi Iya, Pak. apa yang kita perlu care sebagai auditor dalam proses penyelesaian audit ini? Kalau dari saya yang pertama yaitu dari auditor akan melakukan perancangan dan akan melaksanakan pengujian audit yang berhubungan dengan tujuan audit yang telah dibuat, kemudian menyajikan dan mengungkapkan hasil dari auditnya. Kemudian mereview kembali kewajiban kontingen dan komitmen kewajiban kontingen. Yang selanjutnya, untuk auditor mengevaluasi kembali surat dari pengacara kliennya. Dilanjut dengan mereview neraca untuk peristiwa kemudian. Kemudian merancang dan melaksanakan langkah terakhir dari audit yang dilaksanakan oleh auditor dalam segmen pengumpulan bukti auditnya. Yang terakhir, memadukan bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor, kemudian mengevaluasi keseluruhan hasil audit. Itu dari saya, Pak. Oke, halo Yuni. Halo, ada Yuni? Yuni Paramita. Yuni Paramita ada? Memang belum connect dari tadi ya. Ada punya informasi tentang Yuni? Maaf, Pak, ada Yuninya tapi tidak bisa bersuara, Pak. Oh, tidak bisa bersuara, tapi kok saya lihat belum connect ya.
Oh, ada. Ya, belum nggak ada suaranya ya. Oke lah. Ya, kalau gitu kita lanjut aja pada Via untuk bagaimana penyelesaian audit yang dilakukan dalam praktikum kita modul 9. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca. Baik. Baik, untuk modul terakhir yaitu modul 9 mengenai penyelesaian audit. Pada setiap penugasan pemeriksaan, reputasi dari kantor akuntan publik sangatlah penting. Oleh karena itu, Anda sebagai auditor in charge haruslah memeriksa dengan memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam buku literatur audit juga disebutkan bahwa dalam penugasannya, auditor bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan bebas dari salah saji. Selain itu, juga menilai kewajaran dari laporan keuangan. Penyelesaian pemeriksaan ini merupakan tahap akhir yang harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam pemeriksaan, sehingga semua prosedur harus telah dijalankan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pemeriksaan yang dapat terjadi. Akun operasional. Banyak akun yang telah diperiksa sewaktu Anda menyelesaikan bagian 3, modul 2, sampai dengan modul 8. Contoh, beban sewa, beban asuransi, dan beban-beban yang lain. Dalam memeriksa beban dibayar di muka, modul 5, beban penyusutan, aset tetap, dalam memeriksa aset tetap, modul 7, dan lain-lain. Anda mengasumsikan bahwa semua beban yang belum diperiksa dalam modul 2 sampai dengan modul 8 akan diperiksa dalam penyelesaian audit ini. Prosedur analitis. Dewan Standar Audit atau Auditing Standard Board menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan, bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini berguna sebagai penelaah akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Tugasnya apa tuh? Dibaca dulu tugasnya tadi. Beritanya apa dulu? Oh ya. Tugas yang pertama, pastikan apakah Anda telah A. melengkapi kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2. Coba lihat dulu. A21, A22, A31, A32 sudah dilengkapi apa belum? Berikut kertas kerja A21, A22, A31, dan A32, Pak. Oke, coba A21 udah saldonya, selisihnya sudah 0 belum, coba? Saldonya selisihnya sudah 0, Pak. Oke. Ya, sudah diselesaikan ya. Oke, ya, Pak. Lanjut. Lanjut, B. Bandingkan jawaban Anda dengan data yang diberikan oleh pengajar. Ini sudah kita sepakati minggu lalu ya. Ya, Pak. Yang C. Isilah daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi berdasarkan data yang diberikan oleh pengajar. Ya, ini minggu lalu kita sudah coba lihat parenya. Sampai nomor berapa soal koreksinya? Bentar ya, Pak. Berikut parenya sampai koreksi nomor 40, Pak. 40. Ya, kemarin kita sepakati sudah 40. Sampai nomor 40. Ya, oke. Ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Lengkapi lembar prosedur analitis ARP21 sampai ARP23 berdasarkan data yang diberikan oleh pengajar. Oke. Mana data yang tadi kita sepakati ARP-nya? Berikut data ARP21.
kemudian ARP 22, dan ARP 23. Oke, ARP 21, 22, 23 itu isinya apa? ARP 21 isinya mengenai saldo perbandingan antara saldo per audit tahun 2011 dengan per audit tahun 2012 beserta persentase kenaikan naik dan turunnya, Pak. Oke. Hmm. Oke. ARP Kemudian 22. ARP 22 mengenai prosedur pengelolaan analitis neraca itu mengenai saldo kewajiban dan ekuitas per audit 2011 dan per audit 2012. Yang ARP 23. ARP 23 mengenai prosedur pengelolaan analitis laba rugi saldo 2011 dan 2012. Oke, di awal kita sudah buat juga ya. Apa bedanya? Sudah, Pak. Bedanya apa dengan yang ini? Bedanya kalau yang awal itu saldonya belum diaudit, Pak. Kalau ini Oke. saldonya sudah diaudit. Ya, bagus. Ya, lanjut. Jadi ini tadi seperti di teori, ini kan bagian yang akan direview terutama oleh partner ya, untuk Iya, Pak. melihat barangkali ada perubahan-perubahan yang perlu diperdalam lebih lanjut ya, sehingga perlu ditambah buktinya. Oke, lanjut. Lanjut, nomor 3, lengkapi surat pernyataan manajemen atau client representation letter. Nah, ini mana dia? Berikut surat pernyataan auditnya, Pak. Jakarta, 25 Maret 2013, nomor 08/2/2013 kepada Kantor Akuntan Publik Edson dan Rekan, Cipinang Elok Blok K nomor 2, Jakarta Timur. Dengan hormat, Ya, udah oke, nggak apa-apa. lanjut aja. Dengan hormatnya kan sudah di atas tadi. Iya, Pak. Dengan hormat, Ada. hal pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, untuk tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau standar akuntansi keuangan. Dengan ini kami menegaskan kepada saudara bahwa sepanjang pengetahuan kami, pernyataan-pernyataan berikut yang diberikan pada saat pemeriksaan saudara berlangsung adalah benar. A. Umum. Kami menyadari bahwa sebagai anggota manajemen perusahaan, kami bertanggung jawab atas kewajaran penyajian dalam laporan keuangan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten. Kami telah memberikan semua catatan dan data keuangan yang berhubungan dengan hal tersebut kepada saudara sehingga laporan keuangan yang kami sajikan dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dan kesimpulan yang akan diambil oleh masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan tidak akan saling bertentangan. Tidak ada transaksi penting yang belum dibukukan secara benar dalam catatan pembukuan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Semua pengeluaran dalam tahun berjalan telah mendapat persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang dan dikeluarkan untuk keperluan perusahaan. Kami tidak mempunyai rencana ataupun tujuan yang dapat secara berarti mempengaruhi kewajaran nilai buku atau pengklasifikasian aset dan kewajiban. Kami telah menyadari bahwa pemeriksaan saudara dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan terutama dimaksudkan untuk memberi pendapat atas laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dan karenanya, pengujian yang saudara lakukan terhadap catatan-catatan pembukuan maupun prosedur pemeriksaan lainnya terbatas pada apa yang saudara anggap perlu untuk tujuan tersebut. B. Aset. Mengenai A. Piutang. 1. Semua piutang per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana mestinya, dan merupakan tagihan-tagihan yang sah terhadap debitor-debitor yang bersangkutan yang belum diterima pembayarannya pada tanggal neraca. Yang 2, perusahaan tidak membuat penyisihan piutang ragu-ragu, tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi atas piutang yang benar-benar tak tertagih. Yang ketiga, tidak ada piutang yang dijadikan jaminan kepada pihak bank dan pihak ketiga lainnya. Oke, cukup ya. Jadi yang berikutnya akun apa aja? Judulnya aja. Selanjutnya ada akun persediaan, akun penyertaan dalam bentuk saham, aset tetap, kemudian di akun kewajiban ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kemudian ada ekuitas, pendapatan beban dan laba rugi, ikatan bersyarat setelah tanggal neraca, peristiwa penting setelah tanggal neraca, dan hal-hal penting lainnya.
Oke, itu yang disampaikan oleh manajemen ya, yang pada intinya bahwa itu adalah mereka telah memberikan semua informasi dan memang datanya benar dan tanggung jawab mereka ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, lengkapi laporan audit report yang terdiri atas A. Lembar opini auditor, B. Laporan keuangan, dan C. Catatan atas laporan keuangan. Oke, mana coba ya. Opini auditor. Opininya apa? Bukan. Bentar ya, Pak. Oke. Laporan audit independen. Nah, langsung opini aja. Opininya ini apa? Menurut pendapat atau ya apa nih? Kelompok mana maksudnya? Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT PETA tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini maksud apa nih kelompoknya, opininya? Masuk ke wajar tanpa pengecualian, Pak. Oke, unmodified opinion ya. Oke, selanjutnya dilampirkan laporan apa? Selanjutnya dilampirkan laporan keuangan. Berikut laporan keuangannya dari neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan ekuitas, dan terakhir laporan arus kas. Oke. Kemudian yang terakhir apa lagi? Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Berikut catatan atas laporan keuangannya, Pak. Catatan atas laporan keuangan isinya apa aja? Ada berapa bagian itu? Yang pertama ada bagian umum, ada bagian ikhtisar kebijakan akuntansi penting, kemudian ada kas dan setara kas, ada piutang usaha, kemudian itu rincian ya untuk beberapa akun yang nggak penting, mungkin perlu disampaikan rincian akun-akunnya ya. Oke, itulah catatan laporan keuangan ya. Oke, selanjutnya dokumen apa lagi? Selanjutnya lengkapi surat kepada manajemen atau manajemen letter. Oke. Ya, coba apa isinya itu manajemen letter? Berikut, dengan hormat, kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT PETA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tanggal 22 Maret 2013. Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut, kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan seperti yang diharuskan dalam standar profesional akuntan publik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan serta jenis audit prosedur yang harus dilakukan. Evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan ini bukanlah merupakan suatu pemeriksaan khusus terhadap pengendalian internal perusahaan, dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan pemeriksaan kami. Keadaan administrasi serta pengendalian internal perusahaan secara umum cukup baik, akan tetapi selama pemeriksaan berlangsung, kami menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen untuk diperbaiki. Untuk tercapai. Ya. Jadi ini bukan kewajiban, tetapi ini akan baik kalau disampaikan kepada manajemen sehingga ini bisa menjadi pertimbangan manajemen barangkali di tahun-tahun ke depan atau sesuai dengan pertimbangan manajemen tentunya bisa meningkatkan terutama di aspek pengendalian dalam perusahaan ini ya. Jadi pada saat kita mengaudit tentunya kita menemukan beberapa hal yang menurut kita mungkin bisa diperbaiki ya sehingga perusahaan akan jadi lebih baik lagi. Ya, silakan lanjut. Untuk tercapainya pengendalian internal yang lebih baik lagi, berikut ini kami sampaikan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan serta saran perbaikannya. Yang pertama, anggaran. Perusahaan belum menggunakan anggaran dalam menjalankan kegiatan operasinya. Kami sarankan agar perusahaan mulai menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan atau pengendalian dalam menjalankan kegiatan operasinya. Dengan demikian, setiap saat bisa dimonitor apakah ada kegiatan yang menyimpang dari rencana dan jika ada, bisa segera diambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut.
Pada akhir periode bisa dibuat perbandingan antara anggaran dengan aktual dan dianalisis varians yang terjadi, dan bisa diketahui bagian mana yang bekerja secara efisien dan bagian mana yang tidak efisien. Komentar manajemen, kami akan mencoba menggunakan sistem anggaran di tahun 2013. Yang kedua, auditor internal. Perusahaan belum mempunyai auditor internal yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai cukup dan efektifnya suatu pengendalian internal dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Kami sarankan agar perusahaan mempunyai bagian audit internal untuk membantu setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, serta menyediakan analisis-analisis, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai kegiatan objek yang diperiksa. Juga untuk memeriksa ketelitian dan keandalan data, informasi akuntansi yang dihasilkan bagian akuntansi, serta memeriksa apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan manajemen sudah ditaati oleh setiap bagian. Komentar manajemen, tahun 2013 akan diadakan bagian audit internal apabila memungkinkan. Yang ketiga, uang kas. Dari hasil perhitungan tidak terdapat selisih antara kas secara fisik dengan kas di buku kasir. Tetapi, kasir kas besar masih dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan. Kami menyarankan agar lebih baik kedua tugas tersebut dipegang oleh dua orang secara terpisah dan perusahaan dapat melakukan perhitungan kas setiap bulan secara konsisten untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan. Komentar manajemen setuju dan akan diperbaiki tahun depan. 4. Penghapusan piutang. Pada PT Peta masih belum ada kebijakan mengenai penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Kami menyarankan kepada pihak manajemen untuk membuat kebijakan mengenai penghapusan piutang tak tertagih untuk memudahkan urusan di kemudian hari. Komentar manajemen siap akan diperbaiki di tahun depan. Yang kelima, laporan akun bulanan dari piutang usaha. Selama ini, perusahaan belum mengirimkan laporan akun bulanan atau monthly statement of account kepada masing-masing pelanggan. Akibatnya, banyak jawaban konfirmasi piutang yang hasilnya berbeda. Kami sarankan agar perusahaan mengirimkan laporan akun bulanan kepada masing-masing pelanggan agar piutang yang tercatat di pembukuan perusahaan menggambarkan tagihan yang sesungguhnya kepada masing-masing pelanggan. Selain itu, seandainya terjadi perbedaan saldo, bisa ditelusuri perbedaan sebelum akhir tahun. Komentar manajemen setuju dan akan diperbaiki tahun depan apabila memungkinkan. Yang keenam, investasi aset tetap. Perusahaan tidak pernah melakukan inventarisasi atas aset tetap yang dimilikinya. Kami sarankan agar minimal setahun sekali perusahaan melakukan inventarisasi atau pemeriksaan fisik atas seluruh aset tetap yang dimilikinya untuk memeriksa kelengkapan aset tetap perusahaan atau ada yang hilang atau tidak, dan bagaimana kondisi fisiknya, apakah dalam keadaan baik atau rusak. Selain itu, seluruh aset tetap perusahaan perlu diberi nomor kode untuk mempermudah pengawasannya. Komentar manajemen setuju dan akan diperbaiki tahun depan. Yang ketujuh, penyimpanan barang di gudang. Pada waktu pemeriksaan fisik persediaan, kami melihat bahwa penyimpanan barang kurang teratur. Banyak barang ditumpuk dengan barang yang berlainan jenisnya, sehingga mempersulit perhitungan persediaan. Kami sarankan agar barang disimpan secara teratur, jangan tercampur aduk, dan juga buatlah kebijakan mengenai persediaan barang yang cacat agar tidak tercampur dengan barang yang masih bagus, agar perhitungan fisik bisa mendapat hasil yang akurat. Komentar manajemen, hal tersebut terjadi karena luas gudang tidak seimbang dengan jumlah barang. Kami usahakan untuk memperluas gudang. Yang ke-8, kompetensi bagian akuntansi. Kami melihat kurangnya pengetahuan dan pengalaman pada pegawai bagian akuntansi di PT Peta. Hal itu terlihat dari banyaknya temuan yang menyangkut akuntansi khususnya di bagian perpajakan. Ketika kami melakukan sampling pada perhitungan PPh 21, beberapa karyawan ditemukan kesalahan hitung di keseluruhannya. Kami menyarankan agar manajemen melakukan pelatihan terhadap seluruh pegawai bagian akuntansi atau melakukan perekrutan di bagian pegawai akuntansi dengan kompetensi yang tinggi. Komentar manajemen siap, kami akan melaksanakan pelatihan untuk karyawan. Surat komentar ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak di luar perusahaan. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian internal dan evaluasi serta uji yang kami lakukan atas pengendalian internal tersebut. Seandainya ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami bersedia untuk mendiskusikan hal tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan audit. Oke, sudah selesai laporan audit kita. Proses audit kita sudah selesai. Oke, terima kasih Via.
Ya, ada yang punya pertanyaan dari yang lainnya? Sudah selesai pelajaran kita. Ya, kita belajar praktikum audit dan ini sudah diakhiri dengan menerbitkan laporan audit. Ya, laporan audit tadi kita lihat dilampiri dengan audited financial statement-nya, ya, 4 laporan keuangan pokok termasuk catatannya itu sudah kita audit, sudah kita usulkan beberapa koreksi, ya, termasuk catatan-catatan penting yang memang dari hasil audit kita perlu ditambahkan. Sehingga itulah yang diharapkan laporannya akan disampaikan ke para pembaca laporan keuangan, misalnya pemegang saham. Ini bisa kita sampaikan pemegang saham, ini sudah kita cek, sudah kita audit. Seperti inilah kira-kira laporannya, ya, sudah kita diskusikan dengan manajemen, ya. Dan sebelum kita terbitkan, tadi kita minta surat pernyataan manajemen, ya, jangan sampai salah persepsi, ya. Ini kan seolah-olah kita yang finalisasi, ya. Kita kerjanya kita udah punya, dasar usulan perbaikan juga sudah kita punya dari bukti yang kita kumpulkan, ya. Tapi tetap tanggung jawab kita sebatas opini, ya. Tanggung jawab laporan keuangan tetap di manajemen, ya, walaupun terkesan finalisasi kita yang buat, ya. Dan juga kita memberikan saran rekomendasi terhadap kelemahan pengendalian, ya, diharapkan itu bermanfaat, ya, sehingga perusahaan bisa mempertimbangkan untuk melakukan beberapa perbaikan, ya. Itulah proses audit kita, ya, yang pada dasarnya secara sederhana kita pekerjaannya ya mudah, kita hanya membandingkan apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada, ya. Saya kira itu tidak masalah buat kita, ya. Kita sudah pernah belajar menyusun laporan keuangan, sekarang kita membandingkan laporan keuangan dengan underlying transaksinya, kemudian kita cek penyajian sesuai dengan standar yang berlaku, ya. Sehingga kalau tidak sesuai kita usulkan koreksi, ya. Nah, dasarnya tentunya dari bukti yang kita kumpulkan, baik melalui wawancara, melalui observasi, melalui konfirmasi, melalui perhitungan ulang, ya. Itu kita dokumentasikan, kita namakan kertas kerja kita, ya. Atas dasar itulah kita bisa menyimpulkan, oh ini kurang pas, ini kita usulkan koreksi. Sehingga sudah diterbitkan tentu yang sudah dikoreksi, sehingga kita bisa memberikan opini unmodified atau unqualified, ya, sehingga pembaca laporan keuangan lebih yakin setelah kita cek, ya. Begitu kira-kira pekerjaan audit, ya, sudah bisa siap jadi auditor, ya. Ada yang punya pertanyaan? Izin Pak, Ya, silakan. mungkin izin memastikan terkait laporan auditor independen itu kan kita menyajikannya secara wajar Pak. Ya. Berarti ini itu setelah kita mengkonfirmasi pari kita ke manajemen Pak ya? Tadi pastikan dulu bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawabnya manajemen, ya. Sehingga laporan yang tadi disampaikan itu otomatis harus sudah disetujui oleh manajemen, karena itu laporan keuangan tanggung jawab manajemen, kita hanya selembar atau 2 lembar kertas di depannya tadi. Ya, jadi kalau nanti ada usulan kita yang tidak diterima, kan kita balik ke masalah materialitas, ya, termasuk di masalah penyelesaian audit tadi. Kalau ada yang kita informasi penting dan material kita nggak dapat, ya kita akan kualifikasi di sana. Ya, silakan lanjut. Ya. Sudah? Hilang suaranya. Sudah Pak. Oh, sudah. Ya, jadi itu. Ini perlu kita klarifikasi. Jadi yang kita halo, ya, menyampaikan sesuatu? Mungkin sedikit lagi Pak. Oh, ya, silakan. Tadi kan kata Bapak kalau misalkan manajemen itu ada yang tidak menerima maka dilihat lagi terkait materialitasnya Pak ya. Oh iya. Oh berarti kalau misalkan semuanya diterima berarti tidak ada, berarti maksudnya nggak ada penyimpangan gitu berarti Pak? Bukan ada penyimpangan. Artinya dari yang kan kita audit sampel kan, dari yang kita lihat sampel bukti yang kita
lihat sebagai auditor, kan kita auditor diminta pemegang saham untuk ngecek kan. Nah, kita ngecek ya. Jadi kita kelompokkan teknik apa mengaudit kita kelompokkan per siklus ya. Piutang kita cek, penjualan kita cek beberapa bagiannya ya. Kemarin piutang karena sedikit kita konfirmasi seluruhnya. Jadi kalau banyak mungkin kita akan cek, akan sampel. Penjualan karena banyak mungkin tiap bulan kita ambil ya 10 transaksi atau 5 transaksi ya. Selesai sampel itu kita ketemu ada beberapa yang tidak sesuai dengan standar dan dokumen atau bukti yang kita dapat tadi bisa konfirmasi, bisa inquiry, ya bisa pemeriksaan fisik, ya bisa pemeriksaan dokumen, yang nggak cocok, nggak sesuai dengan standar, ya kita usulkan koreksi. Jadi koreksi ini bisa diterima, bisa juga nggak oleh manajemen. Ya, kalau memang tidak diterima atau bahkan seperti tadi di penyelesaian audit kita tidak dapat informasi penting, ya opini kita kualifikasi. Jadi laporan keuangan tetap mengikuti yang maunya manajemen. Oh, yang ini mau dikoreksi, ini nggak mau, ini nggak mau, ini mau. Ya itu ikutin manajemen laporan keuangan. Nah, kita di selembar kertas yang tadi, ya kecuali ini, ya, laporan keuangan wajar, kecuali ini. Kalau memang material. Kalau kita lihat nggak material, ya sudah, nggak masalah. Begitu. Kan prinsipnya audit kita berpegang pada materialitas, yang artinya kalau bisa merubah keputusan, nah tentu jadi material. Itu jadi judgment juga kan. Ya, ada lagi? Ya, jadi jangan sampai salah persepsi ya, bahwa laporan keuangan tetap terserah manajemen. Intinya begitu. Kita usulin audit, diterima silakan, nggak terima nggak apa-apa. Tapi kita sampaikan karena kalau material, opininya akan kita kualifikasi. Ya, kita lihat beberapa waktu yang dulu yang meliputi Pemda DKI, BPK kan laporan keuangan DKI wajah kecuali aset, udah itu aja. Karena nggak diterima mungkin usulan koreksinya. Ada lagi? Oke. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi kalau nggak salah di awal itu dijelaskan bahwa kita harus mereview kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca. Ya. Nah, itu misal kalau ada koreksi setelah tanggal neraca, apakah itu bisa pengaruh ke opininya, Pak? Nah, tadi kita lihat. BTP gitu. Oh, enggak, opini kan kalau laporan keuangan sudah oke menurut auditor kan enggak masalah, opini tetap masuk lihat jenis opini tadi ya. Jadi kalau opini tetap bisa unqualified ya, unmodified ya. Jadi misalnya setelah tangan neraca kita tahu oh ada customer-nya PT Peta yang nilainya material collapse ya, likuidasi. Sehingga kita yakin bahwa itu nggak mungkin ditagih tuh piutangnya. Artinya kita akan usul itu di cadangannya ditambah, atau kalau memang dia nggak karena pakai etap mungkin kita usulkan untuk dihapuskan ya, itu aja. Jadi setelah tangan neraca oh ternyata tadi gedung tempat jualannya kebakar habis, tinggal rata tanah ya, per 31 Desember kan sudah ada, sudah benar, tapi kan sekarang udah nggak ada tuh gedungnya ya. Kita minta manajemen ngasih notes di laporan keuangan supaya pembaca laporan keuangan tidak salah pada saat baca oh nih masih ada gedungnya, padahal pada saat dibaca itu gedungnya sudah nggak ada dan auditor sudah tahu itu karena sebelum terbit laporan audit kan. Itulah peristiwa setelah tangan neraca yang kita perlu aware ya, perlu kita cari. Zaman sekarang mungkin kita coba searching di internet ya, tanya juga ke manajemen ya, ke pihak yang terkait. Begitu. Ada lagi? Jadi laporan auditnya tetap unqualified, unmodified ya, nggak masalah. Halo, ya, oke. Nggak ada. Ya, kita quiz ya. Waktu sebelum tes kita sudah pernah quiz ya. Sekarang quiz sama pertanyaannya juga ya. Harusnya lebih
tajam, ya. Dikerjakan di Word, ya, nggak ada batas halamannya, ya. Yaitu buat bagaimana sih ngaudit itu, ya? Seperti apa itu, ya? Kalau kita ditanya kalau mau audit tuh bagaimana tahapannya? Ya, jadi perlu ada definisi auditnya, kemudian tahapan auditnya, jenis buktinya, dan juga 1 atau 2 sesi sebagai contoh, ya. Itu kuis kedua kita ini, ya, sama dengan kuis pertama. Kuis pertama kita baru belajar teorinya, sekarang kita sudah praktikum, sehingga diharapkan bisa menjelaskan audit itu apa, gimana sih caranya mengaudit, bisa lebih detail lagi, ya, lebih jelas lagi, diberikan contoh tadi. Ada definisinya, ada tahapannya, ada jenis buktinya. Kita kaitkan dengan modul 2 dan sampai dengan modul 8, ya. Mengaitkannya dengan modul 2 yang sudah dikerjakan modul 2 dan modul 8, ya. Jenis buktinya misalnya modul 2 apa yang kita pernah, ya, ambillah salah satu contoh, termasuk asersinya yang mana, gitu. Ada yang punya pertanyaan tentang tugasnya? Ya. Membuat ya, silakan. Halo? Halo? Halo, Nada? Nggak kedengaran? Halo. Oh iya, silakan. Untuk format penamaan dan fontnya bagaimana? Kuis 2. Nggak masalah. Ya, di Word mau ada insert gambar apa silakan aja. Ini namanya kuis 2, ya. Upload sebagai kuis 2, dia upload jam 16.15, ya. 16.20 kita ketemu lagi, ya. Intinya menjelaskan kembali yang dulu pernah dijelaskan, tetapi diharapkan bisa lebih dalam, lebih memberikan contoh lagi, ya. Ada lagi yang punya pertanyaan? Ada? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, silakan dikerjakan, ya. Ini saya masukkan semuanya ke dalam breakout room, ya, semuanya untuk mengerjakan, ya. Silakan masuk.